Halo semuanya, kembali di vlog Terakota Home dan ini vlog yang kedua. Ini adalah vlog perjalanan aku untuk belajar public speaking. Aku seorang ibu rumah tangga, anak 3, dan sebenarnya public speaking juga buat apa sih ya sebenarnya? Karena aku nggak ketemu orang, maksudnya aku kan di rumah aja, nggak kerja juga, tapi aku ingin mengasah skill public speakingku. Dan di vlog kali ini aku mau share, aku habis baca buku ini, Love Yourself Like Your Life Depends on It, oleh Kamal Rafikan. Jadi di dalam buku ini penulisnya itu cerita tentang kisah hidupnya yang patah hati sepatah-patahnya. Dan dia ini sempat punya pasangan, kemudian ditinggalkan. Sebenarnya ditinggalkan baik-baik ya, nggak yang tengkar atau gimana, tapi pacarnya ini merasa kayak bukan jodohnya aja kayak gitu, jadi ya pisah baik-baik. Tapi si Kamal ini dia sampai depresi, sampai ya gitu, kenapa nggak mau sama aku kayak gitu. Nah, di tengah pergelutan batinnya itu dan mengatasi depresinya itu, dia seperti berkontemplasi, dan dia itu akhirnya bisa healing dari depresinya itu dengan cara mencintai dirinya sendiri setengah mati. Nah, gimana caranya kita mencintai diri kita sendiri itu? Nah, caranya menurut si Kamal ini, ini aku akan cerita secara singkat ya, sepemahamanku dan seingatku waktu baca ini. Dia itu melakukan semacam meditasi atau 10 pernafasan ringan kayak gitu. Jadi tiap kali dia depresinya datang, atau misalkan kalau di kehidupan kita tuh kayak kita ngerasa nggak enak atau ada yang mengganggu kita, nah kita bisa menggunakan teknik pernafasan ini. Tekniknya itu kita bernafas 10 kali pelan-pelan, dan begitu kita hirup, kita lepaskan, itu kita sambil ngomong ke diri kita sendiri, aku mencintai diriku, aku mencintai diriku. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bisa sambil membayangkan, misalkan kita sambil tutup mata gitu ya, bayangkan ada cahaya di atas kepala kita ini turun menyelimuti tubuh kita ini sampai bawah dan mengeluarkan energi-energi negatif yang ada di diri kita saat itu kayak gitu. Jadi misalkan kita diem gini ya kan, terus bayangkan ada cahaya di atas, kemudian sambil tarik nafas, turun cahayanya sambil bilang aku mencintai diriku. Nah, kalau misalkan cahayanya udah ke bawah atau udah keluar gini ya kan, itu kita sambil bilang terima kasih kayak gitu. Jadi aku ulang lagi ya, kita bisa menggunakan 10 kali pernafasan, yaitu bisa dengan cara tutup mata, terus kita melakukan pernafasan itu aja seperti biasa sambil ngomong aku mencintai diriku, kayak gitu juga boleh. Nah, tahap selanjutnya sambil membayangkan cahaya di kepala kita turun ke bawah, itu juga boleh. Terus tahap selanjutnya lagi, ketika cahayanya udah sampai bawah atau kita mengeluarkan nafas dari mulut kita, itu kita bisa sambil bilang terima kasih. Kenapa bilang terima kasih? Maksudnya bilang terima kasih ke tubuh kita ini yang sudah membersamai kita selama ini kayak gitu. Jadi dengan teknik pernafasan itu, mungkin hati kita yang tadinya gusar itu jadi kalem, jadi tensinya turun ya kan. Apalagi dibarengi dengan afirmasi seperti
aku mencintai diriku, aku mencintai diriku, aku mencintai diriku. Jadi rasa sayang kepada diri kita sendiri itu akan muncul, akan timbul. Dan begitu pula apabila kita tambahkan dengan rasa syukur, yaitu dengan kita ucapkan terima kasih. Nah, itu ada nilai tambah lagi, yaitu untuk merasakan rasa bersyukur itu. Seperti itu. Nah, jadi teknik ini kita bisa lakukan menurut si Kamal ini setiap hari bisa. Mau sehari sekali, mau 2 kali sehari. Kayak misalkan bangun tidur, ketika kita membuka mata kita lakukan teknik ini, atau waktu mau tidur udah ngantuk nih, udah mau tidur, kita bisa bayangin sambil teknik sambil tarik nafas 10 kali itu, sambil berterima kasih, mengucapkan rasa cinta, kayak gitu bisa juga lebih dari 2 kali. Misalkan siang-siang saat istirahat, atau saat ada sesuatu menghampiri kita, misalkan pokoknya ada hal-hal yang mengusik hati kita dan kita nggak pengen marah, kita pengen ngerilisnya, bisa pakai ini. Dan ini udah aku coba 1-2 minggu terakhir ya, waktu aku baca ini itu rasanya itu kayak sedikit membantuku untuk kalem. Biasanya sebelumnya tuh aku kayak kadang kan ada rasa nggak terima lah, atau ya pengen marah aja gitu. Tapi dengan aku praktekkan ini, sepertinya itu ada shifting kalau bilangnya ya. Kayak yang tadinya aku kira responnya akan begini, akan negatif gitu ya, tahu-tahu jadi positif kayak gitu. Maksudnya realitanya itu berubah jadi positif, entah karena batinku sendiri yang mulai mulai kalem, mulai mulai bisa lebih tenang dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Nah, pokoknya itu kita ulangi aja tiap hari kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ya, misalkan kita muslim gitu ya ibadah sih bisa menjadi salah satu jalan untuk healing. Tapi kalau secara universalnya ya mau ngelakuin ini juga nggak masalah juga sih kan. Ya kayak kayak healing aja gitu loh ya kan. Tadinya kita gerusa-gerusu, kita emosi, kita terus ngelakukan pernafasan ini jadi agak touchdown, agak kalem aja gitu. Nah, terus di sini ada tulisan. Selain mengulangi kayak gitu, ini ada judul ya di halaman 132. Apabila kita menemukan sesuatu yang bikin kita takut, jika hal itu membuatmu takut. Aku bacain dikit ya. Salah satu pelajaran yang paling transformatif dari mencintai diri sendiri adalah jika itu membuatku takut, ada keajaiban di sisi lainnya. Setiap hari itu ya, pilihlah satu rasa takutmu dan langkahilah. Kadang dirimu harus melewati satu rasa takut ratusan kali, tidak apa-apa. Jadi dia tuh cerita kalau ada seseorang di entah semacam rumah sakit jiwa gitulah ya, dia itu punya halusinasi melihat ular-ular di sekitarnya gitulah. Nah, terus akhirnya si orang yang sakit ini, yang halusinasi ini, bisa sembuh karena apa? Karena sama si penyembuhnya itu dia dikasih ular beneran sama ular mainan. Jadi misalnya ada kamar nih, dia kan diisolasi, kayak ngelihat ular di mana-mana itu karena halusinasinya. Nah, suatu saat si dokternya ini bawain
ular beneran sama ular mainan. Nah, ternyata dia tuh bisa membedakan mana halusinasi, mana yang beneran dan mana yang mainan. Nah, saat itu juga akhirnya sembuh. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari, kadang itu akan muncul rasa halusinasi terhadap suatu realita yang belum terjadi, ya nggak sih? Kadang kita takut begini, takut begitu, nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Untuk menetralisir realita itu, nah itu kita lakukan teknik yang dia kasih tadi. Kadang tuh bisa juga dengan cara memegang jantung kita kayak gini, terus tarik nafas, lakukan pernafasan tadi, dan ingat-ingat kalau itu tuh cuman halusinasi, itu tuh nggak real, itu nggak real. Yang real ya sekarang ini, saat ini, di sini kayak gini, dan bukan yang ada di pikiran kita tadi kayak gitu. Jadi di sini tuh aku jadi berkaca ya, aku sebagai ibu rumah tangga itu kadang ada ketakutan sendiri yang aku rasain, karena aku mungkin orangnya introvert ya, aku jadi takut ketemu orang, takut di depan orang banyak, takut even mau menghubungi orang aja aku kadang takut gitu loh sebelumnya. Tapi dari buku ini nih aku berkaca, oh iya ternyata udah banyak yang aku lalui, udah banyak ular-ular halusinasi yang sudah kumusnahkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara aku mencoba untuk mengupgrade diriku sendiri. Tadinya aku juga takut di depan kamera, muncul di depan kamera, takut berbicara kayak gitu. Tapi ya di tahun ini ya kan, aku ingin men-challenge diriku sendiri untuk menghilangkan ular-ular halusinasi itu. Nah, oke, sampai di sini cerita singkat dari buku Love Yourself Like Your Life Depends on It. Kalau ada kurang aku mohon maaf. Kalau mau lebih lengkapnya baca buku ini. Kalau mau buku bekasku juga boleh hubungin aku aja di DM, nanti aku kirim. Terus oh iya, ada tambahan satu lagi, aku lupa, baru keinget. Nah, ada juga ritualnya selain pernafasan tadi, yaitu kita bercermin di hadapan kita sendiri, tatap mata kiri kita dan bilang, aku mencintai diriku, aku mencintai diriku, aku mencintai diriku, itu selama 5 menit. Nah, yang di menit-menit terakhir udah selesai nih, senyum yang lebar ke dirimu sendiri kayak gitu. Nah, itu tuh merubah aku banget juga. Akhir-akhir ini tuh aku kayak nggak bisa senyum gitu. Ya entah kenapa, mungkin karena ya rutinitas aja ya, rutinitas rumah tangga kayak gini. Terus aku ada bayi yang agak-agak rewel gitu ya kan, namanya juga bayi. Itu tuh kadang aku kan udah pusing, udah nggak bisa senyum, apalagi aku juga nggak punya perkumpulan itu, aku nggak ikut perkumpulan macam-macam, jadi mungkin koneksiku juga kurang, makanya aku kayak susah aja gitu mau senyum. Tapi setelah aku lakukan itu 1-2 minggu ini, akhirnya aku bisa membedakan ya kan. Kulihat dari foto-foto waktu aku pergi jalan weekend sama keluargaku, kayaknya senyumku udah beda udah beda dibanding sebelumnya. Aku udah mulai bisa senyum. Nah, yang terakhir banget, tanyakan pada dirimu sendiri kalau misalkan bingung terhadap sesuatu gitu ya, kamu harus memutuskan sesuatu gitu. Kalau bikin kamu bingung, kamu bisa tanya ke dirimu sendiri. Tanyanya kayak gini,
Kalau aku mencintai diriku, apa yang akan aku lakukan? Misalnya sesimpel memilih menu makanan di restoran. Nah, kadang tuh bingung kan, ada pasta, ada salad, ada ice cream. Nah, kalau misalkan bingung, kamu balik tanya ke dirimu sendiri. Kalau aku mencintai diriku sendiri, apa yang akan aku lakukan? Tentu saja jawabannya adalah memilih makanan yang sehat. Tapi aku masih belum sih. Karena alhamdulillah so far aku udah mulai makan sehat ya kan, mulai hidup sehat, tapi aku nggak mau membatasi makanan kayak gitu. Kalau aku masih bisa makan kue-kue manis kayak gitu, kenapa enggak? Karena kalau misalkan aku benar-benar membuang 100%, mungkin aku masih belum sanggup juga ya kan, apalagi aku habis menyusui dan ini masih masa-masa transisi ya kan. Aku sedikit-sedikit udah mulai makan sehat. Pagi aku udah mulai ngejus, terus perbanyak protein, sayur kayak gitu, dan kayaknya juga nggak ada salahnya aku misalkan tiap hari nih minimal misalkan ya, itu aku masih misalkan makan donat atau ya minuman manis, tapi porsinya kan nggak sebanyak seperti sebelum-sebelumnya sebelum makan sehat kayak gitu. Tapi aku udah mulai mengarah ke sana dan mulai olahraga lagi yang sebelumnya masih on off, ini udah mulai rutin workout lagi, terus ya minimal 5 kali dalam seminggu aku melakukan olahraga kayak gitu. Sudahlah, mungkin akan kita lanjutkan di vlog-vlog selanjutnya. Boleh kasih komentar dong kalau udah nyimak sampai akhir ya. Komentarnya apa terserah. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Terima kasih udah menonton.